Halo dan selamat datang lagi di vlog Rifat. Kenapa gue semangat banget? Soalnya banyak cerita buat lo semua. Gue berencana untuk menjelaskan secara komplit kalau lo semua mau jadi pembalap, sebenarnya berapa sih harga mobil balap? Berapa sih harga yang harus dibayar atau biaya yang harus dikeluarkan setiap kali ikut balap? Banyak orang terlalu punya persepsi yang balapan pasti mahal banget. Iya, lu mau ngomongin apa? Lu mau ngomongin balap motor bebek, F1, ISOM, DTM, itu adalah hal yang sangat berbeda. Variasinya itu betul-betul sampai bisa ratusan kali harga yang berbeda-beda. So, artinya gue akan menjelaskan secara detail satu per satu. Apa-apa aja cabang olahraga balap, bagaimana cara kalian mengikutinya, mobil apa yang pantas untuk dibangun sebagai mobil balap. Kali ini gue akan bicara spesifik mengenai mobil. Oke, cabang olahraga roda 4. Dan cabang olahraga roda 4 itu terbagi atas beberapa tipe. Ada yang single seater, mulai dari go-kart sampai ke F1. Kemudian ada yang touring car yang dimulai dengan mobil 1000 cc sampai dengan whatever angkanya. Then Alex Martin's focus spun wildly into the barriers. Terus ada juga rally. Ada juga off-road. Segala macam. Jadi artinya pilihan kita itu banyak. Cuman mungkin lu semua belum terlalu tahu pilihan apa-apa aja yang kita punya. Jadi dari sini, dari vlog kali ini, gua akan coba membedah satu per satu. Siapa tahu lu semua perlu informasi ini. Di session pembukaan ini, gua akan menjelaskan apa-apa aja yang bisa lu pilih sebagai cabang olahraga sebelum lu ngebangun mobil. Segmen berikutnya, gue akan bicara berapa harga mobil balap, bagaimana cara bangunnya, parts apa aja yang perlu kita install di mobil itu, dan kejuaraan apa yang mau diikutin. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen pertama. Ini dia cabang-cabang yang bisa lo ikutin. Oke, gue akan mulai dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu adalah pasti go-kart. Go-kart jadi sangat favorit untuk memulai seorang pembalap menjadi pembalap profesional. Kenapa begitu? Go-kart adalah sebuah mobil balap. Apa bukan mobil balap ya sebetulnya? Sebuah mobil balap kecil yang memang diperuntukkan untuk membangun skill. Kenapa go-kart itu penting? Karena lu perhatiin deh, go-kart tuh nggak ada suspensinya. Go-kart nggak ada rem depannya. Kemudian kompetisi go-kart sangat dipengaruhi sekali oleh setup dan sangat dipengaruhi oleh power to weight ratio. Jadi semua orang yang ikut go-kart pasti akan paham nantinya bagaimana menyeting kendaraan dan bagaimana caranya mereka bisa memaksimalkan tenaga yang pas-pasan banget sama dengan lawan-lawan yang lain sehingga mendapat catatan waktu yang terbaik. Nah di go-kart itu juara 1 sampai 20 itu bisa nggak nyampe 1 detik perbedaannya. Dan go-kart penting diikuti karena ini akan membangun jiwa kompetisi kita. Persaingan yang sangat amat ketat itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, driver yang lebih keren, kemudian mental yang lebih kuat. Dan go-kart itu sangat berhubungan dengan F1. Go-kart, F1. Go-kart adalah single seater, F1 adalah single seater. Jadi dari go-kart bisa dilanjutin ke formula yang kecil. Kalau di Eropa ada Formula Ford, ada Formula Renault, ada Formula 1000 cc lah gitu. Kemudian dilanjutkan ke 1600 cc. Dari 2000 cc itu bisa lanjut sekarang yang terkenal namanya F4, terus ada F3, terus ada F2, F1. Nah F2 ini namanya GP2, F3 itu namanya GP3. Ya jadi numbering itulah. Jadi gue cuma ngasih tahu aja itu jenjangnya. Terus yang kedua cabang olahraga yang favorit yang gua selalu ikuti adalah rally.
sendiri jenjangnya juga sangat variatif. Dari kejuaraan klub event yang hanya boleh diikuti oleh peserta-peserta lokal sampai kejuaraan dunia WRC. Nah, in between dari kejuaraan lokal sampai WRC pasti kan ada beberapa step-step berikutnya. Dari klub event ada kejuaraan regional, ada kejuaraan nasional, ada kejuaraan regional Asia, ASEAN, Pasifik, Eropa, Amerika, Middle East, terus Afrika, baru kejuaraan dunia. Dan itu akan tergantung juga sama mobil-mobil apa aja yang bisa kita pilih. Di kejuaraan lokal lu jagoannya mobil 1500 cc front wheel drive. Tapi di WRC lu bisa naik mobil WRC which is kayak F1 lah di balap. Harga mobilnya berapa? Ya harga mobilnya variatif. Yang di lokal bisa harga 100 juta, yang di WRC harga 1,2 juta euro. Jadi ya balik ke lo lagi, lu tuh maunya sampai mana dan kemana. Yang ketiga, drifting. Toyota 86, Charles Ing. Nice job. Shogun, Achilles radial smoke. Drifting sendiri populer banget untuk anak muda zaman sekarang. Drifting jadi sangat populer karena apa ya? Unsur entertainment dari drifting itu emang menyenangkan untuk dilihat. Banyak orang berpendapat kalau drifting itu bukan balapan. Tapi kalau gue selalu berpendapat sesuatu yang baru itu harus kita ikutin. Jangan di-reject. Banyak orang reject lu, udah nggak usah ikut drifting lah, udah bukan balapan. Nggak gitu, it's just a matter of gamenya aja beda. Dan kita harus mengerti. Nah, drifting juga bervariasi. Kalau di Indonesia, yang paling bawah namanya adalah Driftstar, yang paling atas namanya Pro. Tapi sebetulnya cuma 3 kelas sih, ada Driftstar, Rookie, sama Pro. Ya, pertama kali nonton Super Drift dan so excited banget nih soalnya lagi nungguin jadwal latihannya nih. Ini ada beberapa Driftstar yang udah pada latihan dan kita nunggu abis ini yang Pro sama Rookie-nya. Nah, antara Driftstar sama Rookie sama Pro sebetulnya memang waktu gue jadi ketua komisi drifting, gue mengunci supaya anak-anak Driftstar ini mobilnya nggak over budget. Jadi bisa dimulai dengan ya lu beli Seviro aja standar 323 atau whatever lah di situ. Dan bermainlah di kelas itu dengan modifikasi yang jangan ganti ini, jangan ganti itu karena ini adalah entry level. Terus naik ke Rookie sama Pro, basically Rookie sama Pro tuh mobilnya sama aja. Sky is the limit, lo mau ngapain aja terserah, tapi yang paling populer pasti lo semua tahu kalau nggak mesin SR20, 2JZ, V8UZ, LS, atau mesin apapun itulah. Pokoknya ya sky is the limit, you can do whatever di drifting. Nah begitu juga di cabang olahraga berikutnya itu off-road. Di off-road, ya seperti yang lo tahu, lo boleh mulai dengan kelas 1000 cc atau lo mau naik mobil tubular yang 8000 cc. Ya itu juga jenjangnya juga berbeda-beda. Jadi dari pertama kali lo mau ikut balap, lo jangan pesimis dulu. Waduh nggak bisa deh, nggak bisa lawan siapa-siapa. Ya nggak gitu juga, karena lo harus tahu kemampuan di mana, mimpi lo kemana, goalnya apa, harus naik apa, dan kompetisinya seperti apa. Itu semua akan jadi satu pola pikir tersendiri untuk lo yang mau ikutan balap, karena jangan kalah sebelum bertanding. Tahu dulu baru coba, jangan coba dulu baru tahu. Banyak orang suka kejebur habis itu kapok. Mendingan tahu dulu baru kita mulai. Oke, itu tips dari gua. Kan gue udah jelasin satu-satu, dan yang gue jelasin tuh yang gue tahu aja dan yang populer. Dari single seater, kemudian rally, habis itu drifting dan off-road racing. Oke, sekarang waktunya buka-bukaan. Gue akan membuka apa dan berapa range harga antara entry level motorsport sampai profesional motorsport. Ya, ini akan jadi range harga yang lu semua harus pegang. Range harga pertama single seater dari go-kart sampai F1. Go-kart baru mungkin lu bisa beli dengan harga 70, 60, 70 juta complete package. Sementara F1 seingat gue 2 juta apa 2,5 juta euro gitu. Itu pun juga kalau bisa dibeli, which artinya 30-40 miliar ya. Terus mobil rally. Kalau lu mau mulai dengan kelas 1500 cc front wheel drive atau mobil retro atau apa gitu yang proper, oke, lu bisa beli bekas second 150 juta sampai 250 juta. Sementara kalau mobil WRC itu harganya 1,2 juta euro, which is berapa tuh? Hampir 20 M, ya kan?
Ya bayangin F1 2 kali apa 3 kalinya. Itu pun juga bisa dibeli, belum tentu bisa dibeli. Terus mobil drifting. Tadi gue udah bilang entry level, kalau Driftstar lo mau beli mobil apa? 323 second gitu? Atau Seviro? Mungkin 100 juta gitu, 100 juta. Sementara kalau lo bangun mobil yang mentok di ujung di kelas pro, lu mungkin akan spending sekitar 1,5 M range ya. Terus off-road menarik juga. Lu memulai dengan 1000 cc, which is lu bisa cari mobil second di mana aja. Mungkin spending uang 100-150 juta. Tapi kalau lu mau naik tubular, yang dari kemarin-kemarin dipakai di kelas yang paling tinggi, ya harganya bisa 3,5 sampai 5 M. Tuh. Nah, kenapa harganya bisa seperti itu? Kita masuk ke segmen yang berikutnya. Gua akan jelasin secara detail satu persatu komponen apa aja yang ada di dalam mobil balap, sehingga lu semua nggak salah arah. Dari pemilihan mobil, kemudian pemilihan parts, dan ini akan jadi seru karena apa? Gue akan ceritain tentang itu dan gue akan bagi ke 10 segmen. 10 segmennya kurang lebih adalah mobil donornya apa, spare partnya dari mulai mesin, gearbox, suspensi, ban, wiring, interior, eksterior, pelindung-pelindung bawah, deck, gardan, apa segala macam. Dan itu akan gue bagi satu persatu, dan di ujung pun juga lu akan tahu kesimpulan kenapa dan berapa harga yang harus bayarkan ketika lo memilih untuk mengikuti sebuah kejuaraan. Tentunya akan sesuai dengan mimpi lo sejauh apa, kemampuan lo seperti apa, dan pemilihannya harus tepat. Jangan buang garam ke laut. Karena nggak ada gunanya lo beli mobil yang secanggih-canggihnya, tapi yang lo ikutin klub event. Jangan juga lo beli mobil yang sestandar-standarnya, yang lo ikutin kejuaraan Asia Pasifik. It's just like a wrong direction, man. Nah, semoga video ini akan menata, membimbing lu semua untuk membuka wawasan. Ternyata balapan tuh seperti itu. Dan gua harus berbuat apa? Satu hal sebelum lu bilang, aduh balapan itu kenapa harus ngeluarin uang banyak? Tolong jangan dilihat dari balapannya. Lihat bahwa semua event, basket, kayak lo mau bikin lari maraton, kayak lo mau bikin sepedahan di mana-mana, lo mau bikin konser musik, lo mau bikin exhibition gitu. Itu semua adalah promo, media promo. Jadi balapan mesti lo taruh di sini kalau balapan adalah media promo. Jadi produk itu perlu event. Event perlu coverage media. Coverage media artinya promosi. Kalau lu udah ngerti filosofi itu semua, balapan tuh bukan numbers berapa yang kita spending, tapi berapa yang kita dapetin untuk bermanfaat bagi produk yang mensponsori kita supaya semuanya jalan. Terlalu banyak orang selalu bilang, balapan buat orang kaya aja lah, nggak usah gitu. Lu akan stuck di situ. Lu menjadi salah satu orang yang akan menghambat kemajuan balap Indonesia. Tapi kalau, gue punya produk nih, kacang mau diapain ya? Ya udah, sponsorin orang nonton bola aja deh, pasti makan kacang. Oh iya deh. Tapi gimana kalau kita sponsorin tim balap juga? Kenapa? Apa hubungannya kacang sama tim balap? Menurut lu yang nonton balap berjam-jam duduk makan apa? Terlalu ada relationship-nya. Ya itu bisa jadi snack-nya dia kan sambil nunggu. Dan itu jadi media promo. Dan hal ini yang penting untuk lo pahami semua, supaya simbiosis mutualismenya jalan. Ekosistemnya jalan antara produk, tim, pembalap, penonton, publikasi, sampai sales produk, itu semua bisa berjalan dengan satu kesatuan. Itu adalah pembuka dari gua. Habis ini kita masuk ke main menunya. Habis itu yang lu nggak tahu, ini mobil pernah nabrak apa enggak, bodinya masih lempeng apa enggak. Ada unsur gambling di situ, yang ini nggak ada. Terakhir pas mobil lu bongkar, lu lihat karatan kah? Atau ada yang miring kah? Itu lu nggak pernah tahu.